Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan kalau kita boleh ada pada saat pagi hari ini dalam keadaan yang sehat. Itu semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kembali kami bersyukur kepadamu Bapa, atas segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi yang indah ini, untuk kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua oleh karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Ini saatnya Bapa, kami datang dengan segenap kerendahan hati kami Tuhan. Kami ini mau datang untuk memuji Engkau. Kami mau datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mau datang untuk meninggikan nama-Mu Bapa. Kami mau datang untuk menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Beracaralah bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Bapa. Kau melihat setiap hati kami Tuhan, hati yang rindu akan Engkau, bertemu muka dengan Engkau Bapa. Siapkan setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari lebih lagi kita mau menyembah Dia, kita mau bermazmur bagi Dia pagi hari ini. Naikkan syukur kita di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam setiap hidup kami. Kami datang Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, bawa setiap kami untuk menikmati hadirat-Mu, bawa setiap kami Tuhan untuk merasakan hadir-Mu, hadirlah bagi setiap kami, mengalir bagi setiap kami. Yesus, kami rindu jamahan-Mu, oh Tuhan, inilah setiap kami. Sangat baik, sungguh indah Kau Tuhan, indah segala yang Kau buat bagi setiap kami. Hosana, Hosana, biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh indah Tuhan. Indah Dia
nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Dia, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Nikmati setiap bait demi bait dari pujian ini, Dia sungguh indah. Indah. Dia Yesus, Dia yang ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia yang mengasihi setiap kita. Cinta aku dan ampuniku, bahkan rela memberikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Lebih lagi katakan, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Dia ada di tengah-tengah kita. Tinggikan Dia, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Jemaat saja katakan, sambutlah, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Kami meninggikan Engkau Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Beri Dia hormat, pujian
mau mengangkat tangan kami untuk meninggikan Kau lebih lagi, Yesus. Ku angkat tanganku, Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Dia mulia. Lebih lagi kita mau tinggikan Dia. Haleluya, Yesus. Kau sungguh indah, Kau sungguh ajaib, Tuhan ajaib segala yang Kau buat, ajaib segala yang Kau buat bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami bersyukur Tuhan akan segala kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hosana, Hosana, bagi-Mu yang termulia. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, meninggikan Kau lebih lagi Bapa. Menggalilah bagi setiap kami Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Bawa setiap kami lebih lagi untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan, merasakan kasih-Mu atas setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami rasakan hadir-Mu Tuhan, kami rasakan hadir-Mu mengalir lembut bagi setiap kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Hosana, Hosana bagi-Mu. Kau yang layak Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan haleluya. Raja atas segala
Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Sebab segala kebaikan-Mu atas setiap kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau memuji, meninggikan Engkau. Kami mau mengekspresikan kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mau memuji Allah kita lebih lagi, sama-sama katakan amin, haleluya. Puji nama Tuhan, saya sapa sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Shalom. Siapa yang setiap kita yang bersuka cita pada pagi hari ini, angkat tanganmu. Siapa memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Katakan, Engkau baik bagi setiap kita. Di hadapan kemegahan-Mu kami datang Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau lebih lagi. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ingat akan segala kasih-Nya, kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Angkat tangan dan katakan teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sama-sama. Engkau teramat baik. Engkau baik, 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 teramat baik. Lebih lagi kita mau mengekspresikan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Angkat tangan kita. Kita mau katakan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah.
Terima kasih Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Puji nama Tuhan. Engkau baik, teramat sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan. Bahwa kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Engkaulah penolong kami yang setia Tuhan. Yang memampukan setiap kami untuk melewati setiap perkara di dalam kehidupan kami. Katakan penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah katakan dengan iman, perkara dapat ku tangguh, ya Yesus, di dalam Dia yang memberikan kekuatan, Kau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Lebih lagi katakan segala perkara dapat ku tangguh, di dalam Dia yang memberi
akan tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya kesetiaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya juga firman-Mu yang akan kami dengar pada saat pagi hari ini akan menguatkan setiap kami Tuhan. Menguatkan setiap kehidupan kami. Menguatkan setiap langkah kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu yang memampukan setiap kami Tuhan. Untuk melewati setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Bahkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Thomas. Kami persilahkan Pak. Cek, oke. Shalom Ibu Bapak, Saudara kasih dalam Tuhan. Apa kabar? Saya mohon izin ya pakai pakaian kayak begini nih. Enggak dosa kan? Kalau dosa ditanggung Wandi. Karena saya datang mau cuma ikut ibadah aja, disuruh khotbah. Haleluya. Tapi anugerah juga saudara, dimanapun boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebetulnya saya datang mau ke gereja di Wates karena ada misi dari Tuhan yang luar biasa untuk menyelesaikan pembangunan gereja GPDI yang ada di sana, ya. Jadi ya ini sesuatu yang luar biasa kalau pagi ini sampai di sini. Karena saya pikir dari Jakarta udah kemalaman mau di Bandar Lampung atau mau di Metro. Tapi ya puji Tuhan semalam jam 9 masih di Mitra 10 Raja Basa, ya. Jadi berangkat agak, saya buka masker dosa nggak boleh kan ya? Soalnya kalau pakai masker selain engap kacamatanya berembun, iya. Jadi nggak bisa lihat yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Iya, jadi sampai jam 9 karena ferinya penuh banget sampai ke jalan dan 2 kapal itu, kapal yang ketiga saya baru bisa berangkat. Wow, kejar-kejaran dengan waktu sampai Mitra 10 jam 9 tutup, jam 9 kurang 20 saya sampai di sana dan untung udah dipilih sama panitia pembangunan dan Bapak Pendeta ya tinggal bayar jadinya. Iya, kalau enggak, wow, jadi runyam juga waktunya karena sebentar saya harus balik lagi ke Jakarta. Ya saya mengucap syukur untuk kasih Tuhan saudara yang luar biasa, yang ya selama masih muda, masih boleh melayani Tuhan, ya bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa ya. Jadi di Metro ini menjadi satu sejarah juga buat saya di dalam merintis jemaat ya. Yang pertama adalah di Metro tahun 96, saya ingat sekali ya. Itu pun juga ya luar biasa, senang sekali kalau lihat gereja ini boleh terus bertumbuh ya. Dan tentunya ke depan lebih lagi untuk menjadi berkat di Kota Metro ya. Dan kalau hari ini saya boleh ada, tentunya juga atas anugerah Tuhan yang boleh melayani Tuhan dan menyaksikan Tuhan yang luar biasa. Kalau pagi ini saya didaulat untuk satu tema khotbah, perhatian yang tidak teralihkan, ya, perhatian yang tidak teralihkan atau hidup yang melampaui keterbatasan.
Tadi pada waktu saya agak sedikit dipaksa, iya, ngajak makannya ntar mesti yang banyak loh. Bapak Ibu, saya diingatkan cuma Tuhan apa yang mau disampaikan ya. Nah, Tuhan cuma mengingatkan bagaimana tentunya kalau kita berbicara tentang pengharapan, ini kan pengharapan saudara. Ya, bagaimana dikatakan perhatian diteralikan, hidup yang melampaui keterbatasan, tentunya di tengah tantangan, masalah dan persoalan dalam kehidupan kita. Yang kadang-kadang saudaraku sulit untuk terjawab, ya. Apalagi dalam keadaan seperti hari-hari ini, di mana hampir semua orang juga penuh dengan masalah, persoalan. Kita menceritakan, orang berkata idem, gue juga begitu, ya. Dan kita baru mau cerita sesuatu, ya paling bilang ya udah kita doa aja sama-sama saudara. Nah tentunya itu sesuatu yang terbaik. Karena saya percaya selama kita masih punya iman kepada Tuhan, kita pasti akan menemukan jalan keluar dalam hidup kita. Amin, ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Pada waktu kita masih punya Tuhan, berarti kita masih punya harapan. Saya sering berkata kepada jemaat, selama kita masih punya satu kali untuk menarik nafas, saudaraku. Satu kali lagi aja, satu kali. Berarti kita masih punya harapan untuk hidup. Amin. Iya. Jadi nggak ada yang mustahil, saudara. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk segala sesuatu, atau kita harus menghadapi berbagai macam hal, saudaraku jalani aja. Jalani aja. Tentunya dengan iman percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Dia gembala kita yang agung, yang luar biasa. Dikatakan dia berjalan di depan kita. Tentunya kita cuma mengikuti aja apa yang dia ada di depan kita. Dia juga ada di belakang kita, yang tentunya melindungi kita. Bagian belakang kita, saudaraku, menjadi bagian yang mudah diserang. Karena siapa yang bisa melihat belakang? Selalu jaga-jaga yang di depan, yang di belakang. Tuhan katakan, aku ada di belakangmu. Aku akan menjaga. Dan bahkan yang luar biasanya, dikatakan sambil dia memegang tangan kanan kita. Saudara bayangkan kan, kalau kita berjalan Tuhan ada di belakang kita. Tangan kanan kita dia pegang, saudara. Sehingga pada waktu kita tidak kuat dikatakan dia tidak membiarkan jatuh tergeletak. Berarti saudaraku saat kita jatuh begini kira-kira kemana kita akan jatuh? Kita akan jatuh ke dadanya Tuhan. Di dalam kasih Tuhan. Kita akan jatuh di dalam kasih Tuhan. Kita akan jatuh di dalam pelukan Tuhan. Sehingga saudaraku dalam kehidupan kita. Tentunya bagi orang percaya dikatakan beriman saudaraku. Tidak ada sesuatu yang kita takutkan. Tidak ada sesuatu yang kita khawatirkan di dalam mengikut Tuhan. Tuhan panggil saya di misi, saudara. Iya. Di misi ada orang berkata, ya di misi jalan aja Pak Thomas. Kan gak perlu duit, omong kosong, saudara. Iya. Saudara, tetapi saya melihat Tuhan yang luar biasa. Selain Tuhan memberikan saya tenaga, Tuhan memberikan saya waktu, Tuhan mengatur segalanya. Semua menjadi baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti kalau saya berpikir ya, mungkin orang berkata ngapain Pak Thomas itu kan bukan GKPB, itu kan GPDI. Iya, apa urusannya? Saudara saya katakan buat saya urusan. Kenapa? Karena pada waktu tanggal 29 Mei, saya ingat banget itu hari Minggu, hari Sabtu yang tanggal 28 saya khotbah di Image di Prabu Muli. Pada waktu saya lagi khotbah ada telepon masuk. Wah saya pikir udah saya matiin, setelah khotbah saya buka. Saudara ada yang minta saya datang ke Bandar Lampung. Saya bilang saya di Prabu Muli nih, besok masih mau khotbah sore jam 5 sampai jam setengah 7. Setelah itu mau ada meeting dengan para pengurus di Prabu Muli, kira-kira jam 10. Dikatakan Pak Thomas saya kirim mobil sama supir. Tolong kemari doain ada yang urgent. Haleluya saudara. Akhirnya saya dijemput singkat cerita saudaraku sampai di Bandar Lampung jam 4 pagi. Jam 4 pagi saudaraku wayahnya tidur kan. Karena jam 7 ingin berangkat lagi 2 jam lagi nempuh perjalanan untuk berdoa ke satu tempat. Saudara jam 4 pagi disediain tukang urut.
Kira-kira ada yang pernah ngurut jam 4 pagi nggak sih? Iya kan? Aneh bin ajaib kan? Saya bilang yang benar jam 4 pagi suruh ngurut. Saya bilang, iya udah Pak Thomas mari tidur. Gimana orang tidur diurut? Saya bilang orang urut mari tidur. Jangan-jangan baru ngurut sekali 2 kali saya ngorok tukang ngurutnya udah kabur. Lagian saya gak ngerasain dong diurut. Iya kan? Akhirnya ngobrol sama tukang urut itu. Dia nyanyi lagu Kristen. Saya bilang Mbak orang Kristen ya? Iya. Saya ke gereja di mana? Gerejanya kecil gini cerita. Terus gerejanya belum ada atap katanya. Gereja belum ada atap. Iya gereja yang kecil, ibadah keluar. Begitu banyak orangnya, ada gereja yang udah dibangun. Tapi belum ada atap. Saya pikir nggak ada atap, belum ada gentengnya. Nggak ada gentengnya kan ya cuman hitung-hitung nggak banyak lah saudara. Saya bilang ya udahlah minta nomor telepon panitia pembangunan, pendetanya dikirimin gambarnya, totonya baru kotak doang. Waduh saya katakan cialat di Tuhan. Iya, jadi duit gede kan kerangkanya dan segala macam. Saudara singkat cerita ya udah, Tuhan digerakkan. Saya bilang Tuhan saya mau ngapain nih? Call a friend. Ada Mr. Teddy di Metro Lampung. Saya ingat banget dia kan main aluminium segala macam, saya telepon, siap katanya, harga khusus. Dan yang penting saudaraku adalah ada orang yang saya bisa percaya tentunya kan. Iya, gentengnya jadi saudara, atapnya jadi, udah dong selesai tugas saya kan itu Tuhan. Saya janji ke Pak Pendetanya, saya bilang Pak janji saya cuman genteng loh, atap loh. Tapi saudara tahu, saat satu pagi saya lagi saat teduh. Tuhan cuma ingatkan, Thomas, kalau itu gereja lu, ya, kamu duduk nih, kamu lagi ibadah, terus kamu dongak ke atas, ngelihat kerangka semuanya, kira-kira happy nggak kamu? Tuhan cuma tanya itu ke saya. Aduh Tuhan macam-macam, dia bilang gitu, ngasih kerjaan lagi. Saya bilang ya enggak lah, ya udah bikinin atap. Aduh saya bilang atap berapa duit lagi? Triplek? Enggak. Oh saya bilang gypsum, oke gypsum. Telepon Teddy lagi, Ted pasangin atap. Gypsum, saya enggak ada atap, enggak ada gypsum katanya. Ya Ted, kenapa sih lu nggak jualan gypsum? Adanya PVC. Aduh, Tuhan turunkan Mr. Eka. Kasih desain, lihat desainnya, aduh duit semua nih. Tapi ya puji Tuhan, pada waktu saya katakan, iya Tuhan, saudara. Itu duit nggak tahu dari mana tuh, teng datang tuh. Iya. Sampai buat atap yang nggak tahu harganya berapa, jangan mahal-mahal ya Ted. Kayaknya Tuhan udah cukupin tuh. Iya. Dan lantainya dan segala macam, kemarin saya bawa tukang, ya udahlah, ikutin aja. Saudara, saya lihat Tuhan yang luar biasa. Buat kita orang percaya, tentunya yang namanya iman itu sudah menjadi satu apa ya, kalau saudara pernah belajar kuntau jurus bakso gitu atau saudara bapau, saudara kayaknya ada sesuatu, saudara refleks kita adalah iman. Refleks kita adalah kita percaya bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Maka dari itu ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan, kalau pagi ini kita boleh berbicara tentang perhatian yang tak teralihkan, tentunya perhatian kita ini kemana yang menjadi masalahnya. Berapa banyak daripada kehidupan kita, perhatian kita itu kepada masalah kita. Perhatian kita itu kepada pergumulan kita. Kepada tantangan kita. Sehingga kita tidak bisa melihat Allah yang besar, Allah yang maha segalanya di dalam kehidupan kita. Allah yang dikatakan berserulah kepadanya, maka dia akan menjawab setiap kita. Itu kan udah hotline saudaraku. Iya, emergency call-nya Tuhan kan. Berseru kepada Tuhan, maka dia akan menjawab. Jawaban dia saudaraku bukan jawaban, oh bagus ya kamu beriman, enggak. Jawaban dia adalah saudaraku menjawab segala apa yang menjadi permintaan kita. Jawaban kita bukan kita berbicara saudaraku kepada gembala kita. Pak Wandi tolong dong saya kayak begini begitu. Kata Pak Wandi yuk kita berdoa selesai saudara.
Datang lagi Pak Thomas, Pak Wandi cuma ngedoain, datang lagi Pak Thomas. Iya pendeta kayaknya lebih hebat nih. Pak Thomas tolong doakan, yuk kita berdoa. Kok sami mawon? Pendeta modalnya cuma doa, saudara. Makanya kalau ada apa-apa jangan datang ke pendeta, cuma didoain doang. Enggak pernah ditolong kan? Saudara, karena kita mengajak kepada dikatakan satu pribadi yang jangan sampai teralihkan di dalam kehidupan kita, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dikatakan minta apa saja di dalam namanya, dia akan berikan bagi setiap kita yang punya iman, katakan amin. Nah ini saudara, saya percaya jadi orang Kristen modalnya itu. Mau ada apa saudara, udah itu aja saudara. Enggak neko-neko lah. Aturan saya mesti berangkat, saudaraku, hari Jumat kemarin ada janjian tukang semuanya. Tengah malam mama saya jatuh, keenakan tidur kali ya. Umur 87 jatuh, paling ranjangnya cuma 40 cm. Kita sengaja kasih ranjang yang pendek. Asal dia bisa duduk di pinggir ranjang, kita juga pikir takut jatuh kalau tinggi-tinggi. Karena tulangnya udah keropos. Puji Tuhan saudara, jam 12:10 mama saya jatuh, udah ada di bawah. Keluar kamar, saudaraku buka pintu sendiri. Kadang ada yang tahu dia tidur sendiri. Dia tinggal sama adik saya. Tengah malam adik saya telepon WhatsApp. Jatuh. Wow. Orang tua jatuh, saudaraku langsung mau berdiri. Nggak bisa, kain-kain saudara. Yang pasti patah. Saudara, saya cuma katakan Tuhan saya mau ngapain nih. Yang luar biasa saudara. Tuhan tuh memberikan kita yang namanya juga kita dalam iman, Tuhan selalu membukakan jalan contoh hidup. Apa yang kita tabur, kita tuai. Tanggal 5 Juni yang lalu, Gereja Lipo Cikarang ulang tahun ke-27. Iya, Melia, Ibi Imagine, datang ibadah. Niatnya mau datang, saudaraku, baru naik trotoar, saudaraku. 10 cm kali trotoar, saudara 10 cm ngangkat kakinya, tek patah, saudara. Karena sebelumnya udah retak, dokter bilang jangan kemana-mana, patah di gereja. Waduh saudara langsung didudukin di kursi rodanya. Wow sakit ya minta ampun, saya tahu lah. Panggil ambulans, dari kursi roda mau dibawa ke ambulans nggak bisa. Akhirnya saya bawa pakai mobil saya sama kursi rodanya ke Karoles. Ketemu dokternya semua saudaraku. Akhirnya di ronsen patah kaki kiri, tapi sekarang udah disambung. Saudara, saya mengucap syukur. Pas waktu itu saudaraku hati saya begitu tenang waktu mama saya sakit. Jatuh, karena apa? Saya ingat Imagine bagaimana kita nanganinya. Dari Kelapa Gading saya jemput, saya naikin ke kursi roda, saudara, saya bawa mobil saya, bawa ke Karoles, ke IGD yang sama, cari dokter yang sama, dengan perawatan yang sama. Patahnya juga sama lagi bagiannya, saudara. Haleluya. Kalau Imagine sebelah kiri, mama saya sebelah kanan. Saudara bersyukur aja, dokternya juga sama. Kurang saudaraku, HB-nya juga sama, saudara. Habis makan pengencer darah juga nggak bisa operasinya juga sama. Saya bilang kok mama saya kenapa ikut-ikutan ya? Kalau ikut-ikutannya banyak duitnya ke Imagine nggak apa-apa saudara. Ini sakit. Oke. Nah pagi ini sih Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Saya melihat Tuhan sungguh yang luar biasa. Maka dari itu dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi pada waktu kita berharap sesuatu kepada Tuhan, sesungguhnya sebagai orang percaya kita sudah mendapatkan jawaban dalam kehidupan kita. Masalah kita percaya enggak? Kembali lagi kita percaya enggak apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita fokus kepada Dia, sehingga pada waktu hidup kita, saudaraku tahu bahwa kita pasti akan bisa melampaui segala keterbatasan kita karena adanya Tuhan yang menyertai kita. Tentunya kita mempunyai pengharapan yang luar biasa di dalam Dia. Pagi ini saya ingin mendasari dengan sebuah cerita dari perempuan yang perdarahan 12 tahun. Yuk kita baca Markus 5 mulai dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-33. 30
Ya, kita akan baca, saya akan bacakan, saudara boleh ikut ya. Biasakan kalau baca firman Tuhan, saudara, walau kita baca, kita bayangkan kejadian itu kita ada di situ. Ya, supaya lebih menarik dan kita lebih bisa membayangkan lebih luas lagi. Oke, saya bacakan 2-3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Ia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah perdarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhkanlah dari penyakitmu. Amin. Nah, Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, satu cerita yang menarik tentunya yang kita bisa pelajari daripada perempuan ini. Apa yang menjadi keberadaan dari perempuan ini tentunya menjadi satu keadaan yang kita berkata enggak ada lagi kayaknya pengharapan dalam kehidupannya. Semua orang yang dia harapkan saudaraku sudah tidak lagi saudaraku bisa menolong. Bertahun-tahun dia sudah mengalami dikatakan perdarahan. Saudara tahu dalam adat saudaraku orang Yahudi, ya di Tawarikh dituliskan orang yang sedang perdarahan atau kelelehan darah itu adalah orang yang najis. Ya, kalau kita duduk bekas tempat duduknya saudaraku, wow, itu najis. Kita nyenggol dia aja najis, saudaraku. Sehingga saya percaya ada satu masalah besar dalam kehidupannya. Yaitu orang itu terbuang dari komunitas hidup. Orang itu hanya sendirian. Kalau seandainya di rumah pun, dia tidak pernah disentuh, saudaraku. Saudara, kalau kita nggak pernah, saudaraku bisa dekat dengan seseorang, makin lama tentunya hukum alam, saudaraku, yang akan memisahkan kita. Suami istri yang jarang ngomong, saudaraku jarang ngobrol berdua, pasti hubungannya juga jauh satu dengan yang lain. Betul? Apalagi saudaraku suami istri nggak boleh nyolek. Ya ampun saudara, kayak gimana 12 tahun saudaraku. Punya istri saudaraku suaminya nganggur terus. Pikiran saudaraku pasti macam-macam. Hubungan keluarga pun saudaraku sudah tidak lagi menjadi baik. Nggak usah berbicara saudara dengan lingkungan luar. Dia sendiri pun saudaraku nggak punya keberanian untuk keluar dari rumahnya. Saudara, kenapa? Karena dia tahu saudaraku bahwa dirinya adalah seorang yang tidak layak lagi untuk hidup. Dengan perdarahan ini. Berusaha sudah. Berobat saudaraku kemana-mana saudaraku dikatakan nggak sembuh. Orang membawa saudaraku kepada satu fokus, ada dokter A, dokter B, dokter C, enggak sembuh. Uang sudah habis. Kalau uang sudah habis, saudaraku masih ada uang, kita masih punya harapan. Tetapi dikatakan uang ini sudah habis. Mungkin mau minta pertolongan orang lain pun saudaraku udah gak bisa, kenapa? Kayaknya gue udah bosen deh nolongin lo. Beriman dong, sembuh dong. Dia bukan orang percaya, saudara. Ini satu masalah yang besar. Masalah keluarga, ya, masalah kesehatan, masalah keuangan, saudara. Ini satu masalah besar, saudaraku, dalam kehidupan kita. Ya,
Saudara, kalau kita sampai ngalamin masalah seperti ini, dan sampai nggak ada uang lagi, udah sakit keras, saudaraku, mau apa lagi? Kalau orang bilang cuman tunggu waktunya aja. Betul? Dipanggil pulang oleh Tuhan. Harapan aja. Tetapi bagi perempuan 12 tahun ini nggak punya Tuhan. Yang luar biasanya saudaraku, dalam cerita dikatakan pada waktu dia mendengar, Tuhan Yesus saudaraku lihat, akan lewat kampungnya. Dia pernah mendengar Tuhan Yesus. Yang dikatakan pernah menyembuhkan orang yang lumpuh berjalan. Orang yang buta melihat, orang yang tuli mendengar. Bahkan orang yang mati juga dibangkitkan. Saudara. Timbul rasa ingin saudara menerima mujizat dan kuasa dari Yesus. Orang yang belum percaya, tetapi menaruh harapan, saudara. Walaupun mungkin kecil, saudara. Iya dong, aku kan bukan orang Kristen, aku nggak percaya kepada dia, ya dia juga nggak kenal, kira-kira nanti bisa nggak, segala macam saudaraku. Untuk bertindak, saudaraku, datang kepada Yesus. Memang bukan sesuatu yang mudah. Apalagi di tengah kelemahan tubuh kita, di tengah kekurangan kita. Ini yang menjadi kekeliruan banyak orang, saudaraku. Di tengah-tengah tantangan masalah persoalan kita. Ini yang sering teralihkan, saudaraku, kehidupan kita. Yang sesungguhnya di tengah kekurangan saudaraku, di tengah saudaraku mungkin kita tidak punya harapan lagi. Saudaraku fokus kita tetap Tuhan dalam hidup kita. Bukan yang lain saudaraku. Mungkin banyak yang lain, waduh aku masih punya dosa apa lagi ya. Kok Tuhan gak tolong-tolong. Aku masih punya apa ya, aku punya apa ya. Seperti Ayub jadinya kehidupan kita. Yang cuma dengar dari teman-temannya. Yub masih lu kayak begini, lu masih begitu sih, lu masih begini. Saudara enggak habis-habisnya saudaraku saya ingin katakan. Pada waktu kita menuruti apa yang kita dengar dari banyak orang. Apa yang kita dengar dari diri kita sendiri. Saudaraku saya ingin katakan enggak akan habis-habisnya. Membuat iman kita makin lemah. Membuat harapan kita makin pupus. Membuat saudaraku apa yang menjadi kerinduan kita akan Tuhan menjadi lemah saudara. Tapi saya ingin katakan, ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan. Apapun pemikiran yang timbul dalam kehidupan kita. Dalam setiap tantangan yang sedang kita hadapi. Yesus yang harus tetap ada dalam hidup kita. Betul. Perempuan ini orang mau ngomong apa kek. Gua mau coba. Saudara saya percaya saudaraku. Kata mau coba itu saudaraku. Menimbulkan satu hikmat. Ketakutan dia akan Tuhan yang luar biasa yang bisa menyembuhkan saudaraku. Memberikan hikmat. Bukankah dikatakan saudaraku. Orang yang takut akan Tuhan saudaraku akan mendapatkan hikmat. Akhirnya dia cuma berkata, asal ku jamah saja, puncah jubai bajunya, aku akan sembuh. Aku enggak perlu yang lain. Aku enggak perlu dikatakan mungkin sampai berhadapan muka dengan muka, dikonseling dulu, dan Tuhan katakan abrakadabra sembuh, saudaraku. Enggak perlu. Aku orang yang berdosa. Aku orang yang enggak layak datang. Tetapi asal aku cubas puncak jubahnya aja. Kiwir-kiwirnya saudaraku kalau bahasa Jermannya mah. Iya. Dibilang aku akan sembuh. Karena dia tahu, dia najis. Enggak mungkin bisa menyentuh Yesus. Yesus juga enggak mungkin nyentuh dia. Maka dari itu sebagai yang pertama saudaraku di dalam kita menghadapi tantangan yang besar seperti perempuan yang 12 tahun perdarahan ini. Hanya Tuhan pengharapan kita satu-satunya. Jadikan ini menjadi langkah hidup kita. Jadikan Tuhan satu-satunya. Mau kayak gimana saudaraku keadaan kita. Pokoknya Tuhan. Enggak perlu yang macam-macam. Yang kecil aja. Dia sanggup mengubah kehidupan kita. Hanya kita mau buka hati. Itu yang jauh lebih besar.
Dibandingkan dengan aku harus bagaimana, begini, begitu, dan segala macam. Ini yang saya percaya, Ibu Bapak, Saudara kasih dalam Tuhan. Dan saya ingin mengajak saudara, demikian. Melangkahlah kepada Dia. Melangkahlah kepada Dia. Iya. Yang kedua, saudaraku. Lakukan apa yang mampu kita lakukan. Tuhan kita bukan Tuhan yang menuntut macam-macam, saudaraku. Perempuan itu udah gak punya apa-apa lagi. Betul. Udah gak punya duit. Mungkin orang rumahnya pun gak ada yang mau menolong. Gimana megangin orang yang saudaraku yang najis? Gak mungkin kan. Paling cuman orang keluarganya saudaraku berkata, aduh lu ngapain? Lu gak lihat tuh orang begitu banyak? Udah lemes gak bisa jalan juga. Masih mau cari Yesus. Kalau dia mau peduli sama lo, lu kan bukan orang Kristen, betul kan? Lu kan orang yang gak layak, lu kan orang berdosa, lu kan orang yang begini dan begitu, saudaraku. Berapa banyak saudaraku hambatan dari perkataan orang. Belum lagi saudaraku keadaan saudaraku yang tidak memungkinkan si perempuan saudaraku yang 12 tahun saudara, ibu-ibu saudaraku yang 5 hari aja juga udah lemes-lemes kan? Iya, 5 hari apalagi kalau lagi banyak tamunya kan datang. Ini 12 tahun 12 tahun. Iya. Mungkin Indomaret langganan beli Softtek kali saudara. Tukang Indomaret tahu, oh nih ibu beli Softtek lagi saudara. Dikatakan saudaraku, keadaan. Belum lagi saudaraku, itu banyak orang yang berkerumun. Aduh kayaknya gak mungkin lah saudara. Tapi perempuan ini saudaraku, dia mau melakukan apa yang dia mampu lakukan. Masa bodoh perkataan orang, masa bodoh keadaan, masa bodoh keadaan dia sendiri. Yang penting adalah gue bisa pegang puncak jubah Yesus. Karena di ujung jubah Tuhan Yesus ada kesembuhan gue. Saudara percaya gak? Dalam saudara melakukan, saudaraku punya goal, punya iman. Pada waktu aku melangkah, ada kesembuhan, ada mujizat, ada kuasa. Saudara, saya bayangkan 12 tahun saudaraku dalam keadaan lemah. Orang begitu banyak. Yesus dikelilingi saudaraku oleh 12 muridnya, pada waktu itu Yudas masih ada saudara. Untuk datang kepada Yesus bukan soal yang mudah, saudara. Karena orang yang najis, saudaraku, kalau dia berjalan di tengah kerumunan, dia harus berkata, najis, 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 supaya orang menyingkir, saudara. Tetapi bagaimana kehidupannya? Sebagai seorang najis sampai bisa datang kepada Yesus. Kalau bukan pertolongan dari kuasa Tuhan, melalui rohnya yang kudus, walaupun dia belum saudara orang percaya sekalipun. Enggak mungkin bisa. Karena kita lihat akhirnya, Yesus berkata, anakku. Saudaraku, pada waktu kita percaya ada iman, langkah pertamamu, Tuhan hanya butuh langkah pertamamu. Tuhan enggak butuh saudaraku langkah selanjutnya. Karena pada waktu engkau berkata, engkau mau saudaraku, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Pada waktu saya berkata, Tuhan aku mau nerusin gereja itu. Saudara, ada orang yang transfer, saudaraku, bukan 1 juta, 2 juta, puluhan juta, saudara. Atap selesai. Dan saya kemarin, saya ketemu teman, saya bilang saya perlu untuk plafon. Saya bilang saya nggak tahu jumlahnya berapa. Dan dia sudah nyebut nilai. Dikatakan pertengahan bulan depan Pak Thomas. Saya janji iman 25 juta. Berarti untuk plafon TED udah ada uang muka 25 juta. Saudara, luar biasa Tuhan. Pada waktu kita mau melangkah aja, Tuhan udah sediain tuh. Sama lah gereja ini saudara, waktu kita mau melangkah mau beli ya Wan. Ngumpulin duit beli ruko di Sumur Bandung 1. Di sebelahin ruko sebelahnya, Pak Basuki salah beli. Akhirnya jadi punya 2.
dijual, saudara. Saya ingat sekali ditawar sama siapa tuh buat sarang walet tuh si ibu muda itu yang ditawar berapa waktu itu 130 juta atau berapa, dia hitungnya 10 juta beli 55 juta. Saya bilang enggak lah, kalau mau 350 juta boleh juga. Pak Basuki bilang mana ada harga. Ya kalau nggak ada harga kita nggak jual. Akhirnya dibeli juga tuh 300 juta lebih sampai kita bisa beli ruko ini, tempat ini 200 juta lebih kalau nggak salah. Masih ada sisa untuk pembangunan. Tuhan kan dahsyat. Gimana kita mau melangkah aja, saudara? Apapun, saudara. Saudara jangan berkata itu kan karena pekerjaan Tuhan. Enggak. Hidup kita ini juga kerjaan Tuhan, saudara. Kalau bukan kerjaan Tuhan, mana kita ada di Metro sekarang? Hidup kita ini kerjaan Tuhan. Kalau kita ada masalah, kita cuma mengandalkan diri kita sendiri atau kekuatan yang lain bukan Tuhan yang mempunyai kerjaan dalam kehidupan kita, salah besar, saudara. Salah besar. Kita pikir kita manusia yang lemah. Tuhan hanya butuh saudaraku kita mau. Mau aja melangkah. Dan langkah selanjutnya Tuhan yang pimpin. Saya cuma bayangkan saudaraku. Pada waktu orang itu melangkah saudaraku, perempuan itu. Mungkin pengawal-pengawal Yesus mukanya berpaling. Dia bisa maju lagi saudaraku. Dengan segala kelemahannya. Pada waktu saudaraku sudah makin dekat. Orang makin rapat. Orang rapat saudaraku kakinya kan gak rapat. Betul? Mungkin ada orang kayak saya badannya gemuk-gemuk. Kan kalau orang gemuk sama orang gemuk saudaraku tengahnya kan celahnya ada. Saya cuma bayangkan kenapa dia bilang puncak jubahnya. Enggak bilang lengan bajunya saudara. Puncak jubah bajunya kan ada di bawah saudara. Saya percaya saudara pada waktu itu perempuan itu jalan saudaraku. Karena puncak jubah ada di bawah. Dan dia molos, saudara. Tahu bahasa molos? Itu bahasa Mongol, saudara. Dia molos, saudara. Sampai dia pegang. Kenapa Pak Thomas tahu itu? Karena murid-muridnya nggak tahu. Murid-muridnya nggak lihat ada orang molos di bawah, saudara. Sampai Yesus pun nggak tahu. Kok ada tenaga yang keluar? Kalau Yesus, kalau dia lagi berdiri, saudaraku, perempuan itu pegang jubahnya. Ngapain orang bengkuk? Yesus juga tahu, murid-murid juga tahu. Tapi saudaraku lagi merangkak di bawah. Sementara orang konsentrasinya saudaraku dengan yang di atas. Dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semua apa yang mereka tidak mampuan selesai saudaraku. Pada waktu kita tahu, kita tidak bisa apa-apa. Hanya cukup rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Maka hal yang kecil yang kau lakukan akan berdampak yang besar. Amin. Kita kadang-kadang saudaraku mau yang besar. Mau yang besar. Sehingga hasilnya kecil. Biarlah kita mulai bersama dengan Tuhan yang kecil. Sehingga berdampak yang besar. Amin. Yang ketiga, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Hanya karena Tuhan, mujizat itu terjadi. Iya. Setelah kuasa dari Tuhan itu keluar. Perempuan itu mengakui bahwa saya yang menjamah jubahmu. Tapi bukan lagi sebagai perempuan yang lemah. Tapi sebagai perempuan yang tegar. Dia berani menyaksikan. Sekarang aku sudah sembuh. Kalian gak usah takut lagi kepadaku. Karena aku sudah sembuh. Dia mulai menceritakan kepada Yesus. Dia mulai menyaksikan. Supaya semua orang mendengar. Bahwa dia telah menerima kesembuhan dari Yesus. Dan hanya dari engkaulah Yesus. Karena apa? Dikatakan perempuan itu saudaraku memberitahu Yesus. Dia menyaksikan. Mulai dari sakitnya saudaraku yang 12 tahun. Mulai dari saudaraku cari dokter kemana-mana gak sembuh. Sampai uangnya habis. Sampai masalah keluarga. Sampai dia berkata bertahun-tahun aku gak berani keluar. Tapi karena hari ini aku dengar engkau lewat. Aku memberanikan diri. Memang aku najis. Tapi aku percaya sekarang aku sudah sembuh.
Bukankah nama Tuhan dipermuliakan, saudaraku? Bukankah ini iman yang lebih daripada mungkin ada orang-orang Kristen, saudaraku, di situ yang pengikut Kristus yang sakit juga tapi belum mengalami kesembuhan karena tidak punya langkah iman seperti perempuan ini, hanya mengharapkan, saudaraku, ada kuasa dari Tuhan tanpa satu tindakan, saudaraku. Maka iman tanpa tindakan adalah mati, saudaraku. Kita nggak akan lihat Tuhan dalam hidup kita. Tetapi pada waktu, saudaraku, kita boleh melihat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan, saudaraku, berkata ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Perkataannya diawali dengan, hai anakku. Sebelumnya dia anak Tuhan, bukan? Bukan. Tetapi imannya menjadi satu citra, merubah predikat hidupnya menjadi anak Tuhan. Saya ingin katakan, kadang-kadang kita bangga sudah terima Yesus sebagai Tuhan, sudah dibaptis, sudah melayani, ya, sudah segala-segalanya, saudara. Adakah pernyataan Tuhan kita sebagai anaknya? Tanpa iman, moyong yang kita lakukan. Tetapi pada waktu kita punya iman, selain untuk kebaikan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dan ada pengakuan Bapa dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anaknya. Dan kita hidup dalam pemeliharaannya. Maka dari itu, jangan pernah mengalihkan pandangan kita, harapan kita kepada Tuhan. Apapun masalahmu, pegang dia. Melangkahlah seperti apa yang dia perintahkan. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Amin. Amin. Yuk kita berdoa yuk. Oh haleluya Jesus, haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mungkin kuncinya saya salah ya. Yuk diulang, bisa kan lagu ini? Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Katakan sekali lagi, saya undang kita bangkit berdiri. Apapun yang menjadi masalahmu, biar dia melawat setiap kita pagi ini. Kasih Tuhan penuh bagi setiap kita. Kasih Tuhan melimpah dalam setiap kita. Dimanapun kau berada, di rumah sekalipun, nikmati camahan Tuhan pagi ini. Bangun imanmu, bangun imanmu. Yang hancur, ku berterima kasih.
terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri bagi kami ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Engkau tilik kami Tuhan pagi ini. Kau ada saja di tengah-tengah kami Tuhan yang sedang putus asa. Kau jamah setiap kami pagi ini. Kalau perhatian kami Tuhan teralih karena perkataan orang. Mungkin perkataan orang yang mendukakan hati, mengecewakan. Sehingga iman kami mulai goyah. Karena dia orang Kristen kok ngomongnya kayak begitu dan segala macam. Iman kami mulai goyah. Tuhan ampuni kami pagi ini. Ibu Bapak, kalau ada orang-orang yang melukai hatimu atau yang membuat engkau hari ini mungkin menjadi kecewa, tanggalkan kekecewaan. Perempuan 12 tahun perdarahan itu pun berkali-kali pasti ada cercaan orang, ada ocehan orang, diomongin dan segala macam. Tetapi hari itu dia tanggalkan semua. Pagi ini, kalau ada mungkin luka hati dalam hatimu, kekecewaan atau apa-apa, sementara engkau membutuhkan campur tangan Tuhan, singkirkan itu semuanya. Buka hatimu datang kepada Tuhan. Pandang dia, pandang dia. Kalau ada kekecewaan, kepahitan atau apapun, ampuni orang itu. Saudara berdamai dengan orang itu. Ira pasya kata kara papa. Ya dalam sekitebe kapa kata kara. Sepa kata kara papa. Sika kakaya rabasya dalam sepa kata kaya. Haleluya Jesus, haleluya. Oh rialah basyika papa. Buka hatimu pagi ini, siapapun engkau. Di tengah-tengah pergumulan tantangan, biar Tuhan membukakan jalan bagimu. Sikapa katakan. Kau ada seorang bapak, kau sedang mencari jalan keluar dari masalah. Engkau sedang membandingkan bagaimana nikmatnya si A, si B, dan si C. Engkau seperti sedang berdiri di pinggir sebuah pagar. Dan kau melihat pohon buah di sebelahmu. Seperti begitu berhasil. Sementara engkau kayaknya penuh dengan segala kekurangannya. Bapak, jangan kau pandangi itu terus. Pandang arah pandanganmu, coba rubah ke atas. Ke surga di mana Bapak ada. Jangan lingkunganmu mempengaruhimu. Sehingga hatimu hanya bertanya kapan, kenapa, bagaimana dan segala macam. Pagi ini arahkan pandanganmu ke atas. Dan katakan Tuhan, ini aku. Aku butuh Engkau. Kalau orang lain menikmati berkat Tuhan, aku juga anakmu. Aku juga akan mengalami berkat-Mu. Katakan, katakan. Jangan mengeluh, jangan mengeluh. Ada 2-3 orang di sini, engkau rasa kembung di bagian perutmu, di bagian ulu hatimu, ya. Seperti kadang-kadang di dadamu nyesek nggak karuan. Saudara makan obat mah berkali-kali nggak sembuh. Itu bukan masalahnya, masalahnya pikiranmu. Engkau berpikir ini, berpikir itu dan segala macam. Tuhan katakan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bahkan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mazmur 37 katakan. Serahkan hidupmu. Hidup berarti dengan masalahmu, harapanmu dan semua serahkan semua kepada Tuhan dan percaya dan menikmati hidup yang baik. Bahkan kitab Amos 4 ayat 5 katakan carilah Tuhan maka kau akan hidup.
Kepada engkau yang hari ini sedang mengalami mungkin tantangan dalam usaha pekerjaanmu, cari Tuhan, maka usahamu akan hidup, pekerjaanmu akan hidup. Terima kasih Tuhan. Kalau ingin berdoa bersama saya, angkat tanganmu sembari kita naikkan pujian ini. Refnya aja betapa besar. Betapa besar kasih. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat pagi ini. Pengampunanmu. Kalau engkau menolong perempuan 12 tahun perdarahan, kalau engkau menjawab segala doa-doa hamba-Mu, karena kami punya iman kepadamu, biarlah iman pagi ini boleh bangkit dari setiap anak-anakmu pagi ini. Yang berangkat tangan, engkau mulai melangkah dan lakukan apa yang Tuhan ingin kau lakukan dalam hidup. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bapa, inilah kami angkat tangan kami Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Seperti janji firman-Mu Markus 37 ayat 5, kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Kami percaya Tuhan pagi ini turunkan tangan-Mu atas kami, pegang setiap tangan kanan kami dan berjalanlah Tuhan bersama dengan kami. Karena kami percaya Engkau ada di depan kami, Engkau melangkah menuntun kami, dan Engkau menjaga kami tidak jatuh dalam tergeletak. Tuhan, bawa kami untuk terus melewati hari kehidupan kami dengan segala kekuatan, dengan segala kasih kemuliaan-Mu. Kasih setiamu besar bagi kami ya Tuhan. Kasih setiamu besar bagi kami ya Bapa. Saudara bangun imanmu, saudara mulai berdoa apa yang menjadi masalah persoalanmu. Keluar dari tempat ini kau mengalami kelegaan. Nikmati hari-hari yang baru ke depan. Menjadi hari-hari di mana kasih Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu. Saya percaya pada waktu kau membangun imanmu, pada waktu kau melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupmu, engkau berfokus kepada Dia, tidak ada sesuatu pun kekuatan yang dapat mengalihkanmu. Keadaanmu akan menjadi baik dan kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Berkati kami semua yang dalam ruangan ini. Berkati Tuhan para pemimpin yang ada. Berkati ketua komsel Tuhan, para pelayan Tuhan semuanya. Dan kiranya kami semua dalam berkat kasih anugerah-Mu yang besar. Jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan kami boleh mengalami pertumbuhan iman yang lebih nyata lagi. Dan kami akan menjadi saksi-Mu yang luar biasa. Sehingga Tuhan, orang-orang di sekeliling kami boleh melihat perubahan hidup kami. Karena Tuhanlah yang sudah merubah. Dan mereka pun Tuhan dapat mengalami iman seperti apa yang kami alami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kami percaya Engkau sudah melepaskan dan membebaskan kami dari segala apapun yang mengikat kami, baik sakit penyakit, masalah ekonomi, keuangan, bahkan masalah keluarga sekalipun, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Kami seluruh jemaat MDC Metro mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk pelayanan Pak Thomas yang memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati Pak Thomas lebih lagi. Mari Bapak Ibu, kita mau melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman MDC Metro Juli 2022. Perpuluhan, persembahan dan ucapan syukur ini adalah laporan keuangan.
menggunakan G500 untuk membantu biaya sekolah. Bapak Ibu dapat memasukkannya di kotak yang sudah tersedia. Ya, ini pendaftaran untuk di STP inti. Ya, bagi Bapak Ibu yang putra putrinya berminat, ya, dapat mendaftar. Ayo ikut HB dan BK setiap hari Kamis jam 6 sore di MDC Metro, dapat menghubungi Bapak Warto atau Bapak Tani. Doa bersama setiap hari Jumat jam 6 sore di tempat ini. Ibadah disiarkan dilakukan secara onsite pagi jam 7 dan jam 5 sore. Baik Bapak Ibu, sebentar kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Thomas atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian info untuk baptisan air yang sudah mendaftarkan nanti untuk berkumpul di tempat ini jam 9.30. Jadi kita akan baptisan dan sebelum itu kita berkumpul jam 9.30. Mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas pagi yang indah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Pagi yang luar biasa Tuhan, di dalam setiap kami masing-masing Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kekuatan di dalam setiap kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih, kami juga boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, menguatkan kami, membuat kami semakin diteguhkan bahwa iman percaya kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, apapun masalah kendala yang kami miliki Tuhan, Engkau adalah harapan kami Tuhan. Buat kami terus ya Tuhan teguh berjalan bersama Engkau di dalam setiap pergumulan kami Bapa. Terima kasih, biarkan firman ini tertanam di dalam setiap kami dan tumbuh subur, dan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarkan kasih-Mu juga melingkupi bangsa ini. Engkau Allah yang menganugerahkan bangsa ini dengan karunia yang luar biasa Tuhan. Biarkan bangsa kami Tuhan hidup di dalam takut akan Engkau ya Bapa. Juga para pemimpin kami Tuhan, Engkau Allah yang memberikan hikmat tersendiri terhadap mereka di dalam setiap masalah kendala yang terjadi atas bangsa ini.
Engkau Allah yang memberikan jalan keluar ya Bapa. Terima kasih, kami berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Metro, biarkan kasih-Mu juga melingkupi kota ini Tuhan. Dan kami sebagai gereja-Mu boleh aktif, boleh campur tangan Tuhan untuk memajukan kota Metro Tuhan. Berkati kota Metro, berkati para pemimpin kami Tuhan, di dalam segala tanggung jawab mereka ya Tuhan. Sebagaimana Engkau telah menentukan mereka Tuhan untuk memimpin kota Metro Bapa. Terima kasih, kami serahkan kota Metro ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan Bapak Thomas Tuhan. Jikalau nanti Tuhan mereka akan berjalan ke Wates Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menaungi Tuhan, menuntun, menyertai Tuhan di dalam setiap apa yang dibutuhkan, diperlukan Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Berkati kehidupan Pak Thomas Tuhan, juga keluarga Tuhan, juga tim yang ada Tuhan. Engkau berkati mereka dengan kasih yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami persembahkan atau belum Tuhan. Biarkan ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Gereja-Mu boleh mengelola dengan baik sesuai dengan hikmat-Mu Bapa. Terima kasih, sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera menyertai engkau di dalam setiap pribadimu, di dalam setiap pekerjaanmu, di dalam setiap usahamu, dibuatnya berhasil. Dan engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarmu dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan, amin.